Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa kita seolah-olah tidak diijabah? Anda sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya belum juga terlihat. Mengapa demikian? Apakah ada yang salah dengan cara kita berdoa? Atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi doa kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan jika setiap doa yang kita panjatkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahagianya kita, bukan? Namun kenyataannya, tidak semua doa kita langsung diijabah. Ternyata ada rahasia di balik hal itu semua. Mari kita ungkap bersama rahasia agar doa-doa kita mudah diijabah dan apa saja yang menjadi penghalang yang membuat doa kita sulit diijabah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki cara kita berdoa. Ikhlaskan niat, ikuti tuntunan Nabi SAW, manfaatkan waktu-waktu mustajab dan hindari penghalang-penghalang doa. Insya Allah, doa-doa kita akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini cara berdoa agar cepat dikabulkan. Yang pertama, ikhlaskan dalam berdoa. Syarat ini adalah syarat utama dan yang terpenting. Inilah modal utama sebuah doa diijabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Yang dimaksud dengan ikhlas dalam doa adalah memurnikan doa dan amalan dari segala kotoran, menunjukkan seluruh amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadikan sekutu baginya, tidak riya dan tidak sum'ah. Yang kedua, ikutilah tuntunan Nabi SAW dalam berdoa dan tidak boleh membuat perkara yang tidak ada dasarnya dari beliau SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam berdoa adalah memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, mengangkat kedua tangan ketika berdoa, menghadap kiblat, berdoa dalam keadaan suci atau berwudu jika itu mudah, bertawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya, dengan kebaikan yang pernah diperbuat, dengan doa orang-orang yang soleh, mengulangi yang diminta sebanyak 3 kali, dan lain-lain. Yang ketiga, yakinlah akan diijabahinya doa dan menghadirkan hati ketika berdoa. Nabi SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Yang keempat, benar-benarlah mantap dalam mengharap. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap, dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika engkau menghendaki, maka berikanlah untukku. Hal ini sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang artinya, janganlah kalian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar bahkan mengatakan bahwa ucapan ini hukumnya haram ketika berdoa. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Adapun saat berdoa, hendaknya seorang hamba bermunajat dengan sungguh-sungguh
dan meyakini bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pilihlah waktu terbaik agar mudah terijabahinya doa. Di antara waktu terbaik untuk berdoa agar mudah diijabahi adalah antara azan dan iqamah, saat sujud, di sepertiga malam terakhir, di akhir sholat, dan di saat hujan turun. Yang keenam, hindarkan penghalang terijabahinya doa. Yang pertama, makan, minum, dan berpakaian dari yang haram. Boleh jadi secara zatnya haram atau cara memperolehnya yang haram. Yang kedua, terlalu tergesa-gesa, bahkan meninggalkan doa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, doa kalian akan diijabahi selagi tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa, namun tidak kunjung diijabahi. Yang ketiga, melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramal ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa terijabahinya doa bisa jadi dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, doa tersebut terkabul dengan segera sesuai yang diminta. Yang kedua, boleh jadi pula Allah menggantinya dengan dihindarkannya dari kejelekan yang semisalnya. Yang ketiga, boleh jadi juga Allah menyimpan doa tersebut sebagai pahala di akhirat kelak. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisalnya. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu, kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak, mengabulkan doa-doa kalian. Semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa kita dan menjauhkan kita dari segala penghalang yang membuat doa sulit diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.